Bab 886. Setiap keluarga memiliki kesulitannya masing-masing. Xia Ruofei memandang He Feng dan Cao Guangxi dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas perhatian Anda, Sekretaris Song. Masalah pendaftaran Nan telah terselesaikan dengan baik." He Feng, wakil wali kota distrik Menara Lonceng, secara pribadi membawa saya ke sekolah dasar kedua di Menara Lonceng untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran. Semuanya berjalan lancar. Ketika He Feng dan Cao Guangxi mendengar ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Sekretaris Song begitu peduli pada Xia Ruofei. Tidaklah cukup baginya untuk secara pribadi menyuruh seorang anak pergi ke sekolah. Dia bahkan meneleponnya secara pribadi untuk menanyakan hal itu. Keduanya sekarang lebih menghargai Xia Ruofei. Ketika He Feng mendengar Xia Ruofei memanggil dia dengan Song Qiming melalui telepon, dia sangat senang. Ia merasa usahanya selama 2 hari terakhir tidak sia-sia. Song Qiming terkekeh dan berkata, "Itu bagus kalau begitu. Xia kecil. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat mencari saya secara langsung. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Atau Anda bisa mencari Sekretaris Xiao Cao, saya sudah melihatnya." Xia Ruofei memandang Guangxi Cao dan tersenyum, "Sekretaris Song, aku tidak akan melakukannya. Ngomong-ngomong, aku sedang minum dengan kakak Cao sekarang." "Benarkah?" Song Qiming sedikit mengejutkan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Minumlah yang baik. Aku sudah melewati setengah hari libur. Saya tidak akan mencarinya mulai siang hingga malam ini." "Ya, kami pasti akan melaksanakan proses sekretaris." Xia Ruofei berkata setengah bercanda, "Tetapi jika saya membuat sekretaris Anda mabuk, Anda tidak dapat menyalahkan saya." Song Qiming tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya berjanji tidak akan menyalahkan Anda. Kamu bisa membantuku memeriksa toleransi alkohol Xiao Cao." Setelah mereka berdua berdiskusi sebentar, Song Qiming ragu-ragu dan bertanya, "Xiao Xia, kepala suku menjunjung tinggi keterampilan medis Anda. Saya ingin bertanya." Pada titik ini, Song Qiming sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Xia Ruofei mengerti maksudnya dan berdiri untuk keluar dari kamar pribadi. Kemudian, dia bertanya, "Sekretaris Song, apakah Anda mempunyai saudara atau teman yang mempunyai penyakit yang sulit untuk diobati?" Song Qiming menghela nafas. "Aku tidak akan mengganggumu jika itu hanya kerabat atau teman biasa. Xia, ini putriku, Wei Wei. Sumber konten ini Nov, L.B.I.N." Kemudian, Song Qiming mulai menjelaskan situasi putrinya kepada Xia Ruofei. Nama putri Song Qiming adalah Song Wei. Dia telah menjadi kebanggaan Song Qiming sejak dia masih muda. Dia adalah tipikal anak keluarga lain. Dia dikenal luas sebagai gadis berbakat dan siswa terbaik. Song Wei tidak mengecewakan Song Qiming. Dia masuk Universitas Yanjing sebagai mahasiswa humaniora terbaik di kota. Namun, Song Wei tidak memilih jurusan populer seperti administrasi bisnis seperti yang diharapkan Song Qiming. Sebaliknya, dia memilih jurusan arkeologi di Universitas Yanjing berdasarkan minatnya sendiri. Pada dasarnya, dengan peringkat Song Wei, jika dia memilih Universitas Yanjing, dia pasti akan masuk jurusan populer. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak pertama yang tercatat di kota arkeologi. Song Qiming berasal dari keluarga miskin. Dia tidak memiliki banyak batasan dalam pendidikan putrinya seperti keluarga kaya dan berkuasa. Meskipun dia sedikit kecewa karena putrinya memilih jurusannya dalam ujian masuk perguruan tinggi, dia tetap menghormati pendapatnya dan tidak ikut campur. Terbukti, memilih jurusan yang diminati dan ingin dijadikan karir pasti akan memacu semangat belajar seseorang. Setelah Song Wei masuk Departemen Arkeologi di Universitas Yanjing, dia seperti ikan di air. Dia memiliki dasar yang kuat dalam kursus dasar dan profesional dan sangat disukai oleh profesornya. Dia sudah lama mendapatkan gelar master, dan arah penelitiannya masih pada cabang arkeologi. Setelah memasuki tahun keempat, Song Wei memiliki banyak kesempatan praktis dan dapat mengikuti para ahli dan profesor untuk melakukan bidang arkeologi dan arkeologi makam. Selama peristiwa arkeologi setengah tahun lalu, kecelakaan yang paling dikhawatirkan oleh Song Qiming terjadi. Saat itu, Song Wei mengikuti tim arkeologi yang terdiri dari para ahli dari Universitas Yanjing dan Museum Sejarah menuju makam kuno dinasti Ming yang baru saja ditemukan. Makam dinasti Ming telah dibuka oleh perampok makam.
Setelah warga menemukannya, mereka langsung melaporkannya ke pemerintah. Pada mulanya hanya Dinas Peninggalan Budaya setempat yang melindunginya. Belakangan, makam itu ditemukan secara besar-besaran. Setelah melaporkannya ke tingkat yang lebih tinggi, negara tersebut membentuk tim arkeologi yang terdiri dari para ahli dari Departemen Arkeologi Universitas Yanjing dan Museum Sejarah Nasional untuk melakukan penggalian pelindung makam tersebut. Song Wei merupakan mahasiswa berprestasi di Departemen Arkeologi, sehingga ia juga mendapat kesempatan untuk berlatih. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Namun, saat mereka menggali ruang pemakaman utama, terjadi kecelakaan. Meskipun udara segar telah dipompa ke ruang pemakaman utama dengan kipas angin terlebih dahulu, dan telah berventilasi penuh, serta uji udara telah dilakukan, tidak ditemukan gas berbahaya. Namun, Song Wei dan 3 arkeolog lainnya yang pertama kali memasuki makam mulai merasa pusing dan mual. Mereka segera meninggalkan ruang pemakaman utama dan menerima perawatan. Rupanya ada racun tak kasat mata yang tidak berwarna dan tidak berbau di ruang pemakaman utama. Keempatnya, termasuk Song Wei, menunjukkan gejala keracunan dengan tingkat yang berbeda-beda. Karena Song Wei masih kecil, dia dirawat dengan baik oleh para arkeolog. Oleh karena itu, dia adalah orang terakhir yang memasuki makam dan menghabiskan banyak waktu di dalamnya. Anggota tim pria yang masuk sebelum dia sudah mulai menunjukkan gejala keracunan. Oleh karena itu, gejala Song Wei adalah yang paling parah. Bab 887. Setiap keluarga memiliki kesulitannya masing-masing bagian 2. Perawatan detoksifikasi rutin tidak efektif, dan keempat orang tersebut segera dikirim kembali ke Beijing untuk pemeriksaan menyeluruh di Rumah Sakit 301. Yang aneh adalah mengetahui pemeriksaan menyeluruh tidak dapat mendeteksi adanya racun yang ada di dalam tubuh mereka, namun reaksi tubuh mereka jelas-jelas keracunan. Racunnya tampaknya tidak terlalu ganas, namun perlahan-lahan mengikis tubuh pasien setiap saat. Setelah mendapat kabar tersebut, seluruh aktivitas arkeologi di depan terhenti dan ruang pemakaman utama ditutup kembali. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Bahkan pemerintah khawatir racun tersebut akan bocor dan menimbulkan keracunan skala besar yang dapat berakhir pada bencana. Untungnya, selain Song Wei dan 3 orang lainnya, orang-orang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Dari 4 orang yang terkena dampak, kondisi Song Wei paling ringan. Kondisinya hampir sama dengan orang sehat, namun gejalanya tetap ada. Song Wei dapat dengan jelas merasakan bahwa dia akan mengalami pusing yang terputus-putus, mirip dengan anemia. 3 lainnya berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Song Wei. Kunjungi No. VLB.IN untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mereka semua berada dalam tingkat ketidaksadaran yang berbeda-beda, dan hal yang paling menakutkan adalah ketidaksadaran semacam ini datang tanpa peringatan apapun. Mungkin mereka baik-baik saja beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba pandangan mereka menjadi hitam dan mereka pingsan. Orang yang memiliki gejala paling serius adalah seorang ahli paruhbaya dari Museum Sejarah. Dia baru berusia 34 atau 35 tahun. Setelah dia kembali ke Beijing untuk berobat, tidak ada efeknya. Dia mengalami koma dan tidak pernah bangun lagi. Bahkan Rumah Sakit 301 yang memiliki peralatan medis terbaik dan ahli terbaik, tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan tanda-tanda vital dari ahli muda yang dipindahkan ke unit perawatan intensif, semakin hari semakin melemah, dan akhirnya meninggal. 2 arkeolog lainnya juga sering jatuh pingsan, dan kondisinya semakin parah. Yang paling menakutkan, hingga saat ini, para dokter belum menemukan respons yang efektif. Mereka bahkan belum menemukan racun yang menyebabkan mereka pingsan. Semua laporan pengujian menunjukkan bahwa mereka benar-benar sehat. Setelah Song Qiming mendengar berita tersebut, dia segera menggunakan semua koneksinya dan bahkan mengundang ahli dari luar negeri untuk memeriksa dan merawat Song Wei. Namun, tetap saja tidak berpengaruh. 3 bulan lalu, ada kabar dari Beijing bahwa salah satu dari 2 anggota tim pria mengalami koma parah. Gejalanya sama persis dengan ahli muda dari Museum Sejarah yang telah meninggal dunia. Ada juga anggota tim pria yang lebih sering pingsan dibandingkan sebelumnya. Song Qiming juga cemas karena Song Wei juga mulai kehilangan kesadaran. 2 bulan lalu, Song Wei mulai menunjukkan tanda-tanda pingsan untuk pertama kalinya. Saat itu, Song Wei sudah mengajukan cuti panjang dari sekolah. Dia telah kembali ke Provinsi Barat Daya tempat Song Qiming bekerja untuk mencoba pengobatan Tiongkok.
Suatu hari, saat sarapan, Song Wei tiba-tiba pingsan di samping meja makan tanpa peringatan apapun. Song Qiming dan istrinya terkejut. Setelah sekitar 5 menit, Song Wei bangun kembali. Dia tidak ingat seluruh proses pingsan. Dia hanya merasa penglihatannya menjadi hitam, dan kesadarannya tertidur lelap. Ketika dia bangun lagi, itu akan terjadi 5 menit kemudian. Dalam 2 bulan terakhir, Song Wei pingsan 5 kali. Dan frekuensinya jelas meningkat, karena 3 koma terakhir terkonsentrasi pada bulan ini, dan dia pingsan hampir seminggu sekali tanpa peringatan apapun. Kondisinya jelas memburuk. Song Qiming dan istrinya hanya memiliki 1 anak perempuan yang berharga. Ketika mereka melihat kondisi putri mereka, tentu saja mereka merasa tertekan dan cemas. Setelah dipindahkan ke kota Sanshan, ia segera membawa istri dan putrinya ke Sanshan. Melalui koneksi keluarga Song, dia menemukan seorang ahli pengobatan Tiongkok untuk mengobati metode pengobatan Barat Song Wei. Mereka hampir tidak punya harapan. Karena master kedokteran Tiongkok dari Beijing inilah Song Qiming yang baru diangkat harus menunda kegiatan penelitiannya dan secara pribadi pulang untuk menerimanya. Namun, situasinya serupa dengan beberapa kali sebelumnya. Setelah ahli pengobatan Tiongkok terkenal memeriksa denyut nadi Song Wei, dia tidak memiliki solusi yang baik. Dia merasa bahwa itu mungkin koma yang disebabkan oleh aliran balik Qi hati, yang mirip dengan penilaian dokter pengobatan Tiongkok terkenal yang pernah dilihat Song Qiming sebelumnya. Bahkan resep yang diberikan ahli pengobatan Tiongkok ini mirip dengan dokter terkenal sebelumnya. Song Qiming sangat kecewa. Setelah dengan sopan mengirim ahli pengobatan Tiongkok itu pergi, dia memikirkan adegan di ruang kerja Elder Song malam itu. Penatua Song tahu tentang situasi Song Wei. Pada saat itu, Penatua Song berkata kepada Song Qiming dengan penuh makna, "Qiming, jika memang tidak ada cara lain untuk mengatasi situasi Wei Wei Mu, mengapa kamu tidak pergi dan mencari Xiao Xia?" Xia kecil, Song Qiming sangat terkejut. "Jika Xia kecil bersedia membantu, kita mungkin bisa membalikkan keadaan," kata Penatua Song sambil mengangguk. "Tapi ingat, jika kamu bisa memperlakukannya dengan cara biasa, jangan ganggu Xiao Xia. Dia tidak suka diganggu." Song Qiming tertegun sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, "Saya akan mengingatnya, Ketua." Penatua Song kemudian berkata dengan makna yang dalam, "Qiming, Xiao Xia adalah orang yang aneh. Jangan sekadar menganggapnya sebagai pemuda yang memiliki hubungan dekat dengan lelaki tua tersebut. Akan sangat bermanfaat bagimu untuk berhubungan baik dengannya." "Ya Pak. Aku akan mengingatnya," kata Song Qiming dengan serius. Song Qiming sangat menghargai Xia Ruofei karena nasihat Penatua Song. Ketika ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal tidak dapat menemukan cara yang lebih baik untuk mengobati kondisi Song Wei, Song Qiming akhirnya teringat kata-kata Penatua Song. Dia berpikir sejenak dan akhirnya menelepon Xia Ruofei. Setelah mendengarkan situasi Song Wei, Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Sekretaris Song, sebelum saya menemui pasien, saya tidak dapat membuat penilaian apapun. Bagaimana dengan ini? Saya banyak minum hari ini dan itu tidak nyaman. Bagi saya untuk datang sekarang. Mengapa saya tidak datang besok atau lusa untuk menemui pasien terlebih dahulu?" Meski kondisi Song Wei aneh dan berbahaya, namun tidak terlalu kritis. Kini, selain ahli muda dari Museum Sejarah yang pertama meninggal, arkeolog lain juga mengalami koma parah. Anggota tim pria lainnya tidak terlalu serius, tetapi frekuensi pingsannya jauh lebih tinggi daripada Song Wei. Dia akan pingsan hampir sekali sehari. Oleh karena itu, nyawa Song Wei seharusnya tidak berada dalam bahaya dalam jangka pendek. Tentu, Ruofei, Song Qiming dengan cepat menjawab, "Aku harus merepotkanmu untuk datang besok. Saya akan mengirim sopir untuk menjemput Anda." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak perlu. Lebih nyaman bagi saya untuk mengemudi." "Sekretaris Song, ayo atur waktunya jam 10 pagi besok." Baiklah. "Terima kasih, Ruofei," kata Song Qiming. Sama-sama, Xia Ruofei tersenyum. Song Qiming menghela nafas lega setelah dia menutup telepon. Dia masih tidak dapat membayangkan bagaimana Xia Ruofei akan membalikkan keadaan jika bahkan para dokter medis Tiongkok kuno tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit sulit ini. Namun, dia percaya pada kata-kata Penatua Song. Dia tahu bahwa Penatua Song tidak akan mengatakan apapun tanpa alasan. Karena jenderal tua itu sangat mengagumi Xia Ruofei, dia pasti punya alasan.
Xia Ruofei menyimpan teleponnya dan kembali ke kamar. Guang Xichao bertanya dengan tidak sabar, Ruofei, instruksi apa yang dimiliki sekretaris? Xia Ruofei telah menyebutkannya di telepon. Jadi Guang Xichao prihatin dengan sikap sekretaris Song. Xia Ruofei tertawa. Sekretaris Song telah menginstruksikan saya untuk minum bersama Anda. Dia juga ingin saya menguji toleransi alkohol Anda. Ah! Guang Xichao mau tidak mau berkata dengan wajah pahit, tidak mungkin. Meski wajahnya terlihat sedih, dia sebenarnya sangat gembira. Semakin santai nada sekretaris Song, semakin dia memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Xia Ruofei tertawa dan berkata, kenapa tidak? Ini adalah kata-kata yang tepat dari sekretaris Song. Bupati dia, sekretaris sudah memberi kami instruksi. Kali ini, kita bisa membentuk aliansi yang menyerang dan defensif, kan? Hifeng juga tertawa dan berkata, tentu saja. Kami minum berdasarkan keputusan kekuasaan. Ayolah, Direktur Chao, saya akan mengikuti instruksi sekretaris dan berulang untuk Anda. Bab 888, Panen Kecil Womgras. Makan siangnya menyenangkan. Hifeng dan Chao Guangxi sama-sama merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Setelah berinteraksi dengan mereka, Xia Ruofei merasa mereka cukup berterus terang. Mungkin karena karir mereka belum sukses, sehingga tidak banyak kebiasaan buruk dalam berpolitik. Xia Ruofei merasa keduanya cukup cocok dengan emosinya, jadi dia minum cukup banyak di sore hari. Ketika Hifeng hampir selesai, dia diam-diam bangkit dan meninggalkan ruangan, langsung menuju kasir. Tolong, kamar pribadi di kolam teratai di bawah sinar bulan. Hifeng berkata kepada kasir wanita cantik dan menyerahkan kartu kreditnya. Kasir wanita itu tersenyum dan berkata, Pak, tagihan untuk kolam teratai dan cahaya bulan sudah dibayar. Mata Hifeng melebar dan dia berkata, kamu bermata? Itu tidak mungkin. Apakah kamu salah? Kasir itu tersenyum menawan dan berkata, tidak salah lagi, Pak. Tuan dan Xia dari kolam teratai cahaya bulan telah berbohong. Ten Xia. Hifeng tertegun sejenak, lalu berkata, begitu. Terima kasih. Dia mengambil kartu kreditnya dan kembali untuk berjalan kembali. Xia Ruofei sedang berkumpul dengan Guang Xichao ketika dia Feng kembali ke kamar. Hifeng berteriak begitu dia masuk, Ruofei. Apa yang kamu lakukan sedikit tidak baik? Xia Ruofei bingung, tapi dia tertawa dan berkata, Wali Kota He, saya tidak melakukan apapun. Setiap kali kamu melamarku, aku selalu minum segelas. Saya tidak pernah curang atau curang. Paman dia, canda Guang Xichao, kamu tidak jatuh cinta pada seorang pelayan, bukan? Dan Ruofei mengalahkanmu, bukan? Guang Xichao dan Hifeng menjadi lebih dekat setelah percakapan makan siang, jadi mereka berbicara lebih santai dari sebelumnya. Direktur Chao, dengan penampilanku, aku bukan tandingan Ruofei jika aku benar-benar ingin merebut seorang gadis, kata Feng sambil tersenyum pahit. Xia Ruofei dan Guang Xichao tidak bisa menahan tawa. Bahkan dua pelayan cantik di ruangan itu tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat ke arah Xia Ruofei. Setelah tertawa, Xia Ruofei bertanya, Wali Kota He, Anda belum memberitahu saya apa yang terjadi? Mengapa kamu mengkritikku begitu keras setelah kembali dari perjalanan singkat? Hifeng menyorotinya dan berkata dengan marah, kamu masih berani mengatakan itu? Bukankah kita sepakat bahwa saya akan menjadi tuan rumah hari ini? Mengapa Anda diam-diam pergi dan membayar tagihannya? Apa yang terjadi di daratan aku tidak mampu memberikanmu minuman? Saya akan membayar tagihannya. Xia Ruofei juga tercengang. Namun, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak bisa menahan senyum pahit. Zheng tua ini. Kemudian, Xia Ruofei berbalik dan berkata kepada pelayan, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk memanggil Presiden Zheng Anda? Baiklah, mohon tunggu sebentar. Salah satu pelayan jangkung segera keluar dari kamar pribadi dan memberitahu Presiden Zheng melalui walkie-talkie. Hifeng juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya, ada apa? Anda tidak membayarnya? Xia Ruofei merentangkan tangannya dan berkata, tentu saja tidak. Aku orang yang paling pelit, bukankah aku sudah bilang kalau kamu akan mentraktirku hari ini? Menarik, menarik, Guang Xichao juga tertawa. Segera, Presiden Zheng dari West River Moon datang ke kamar dan berkata sambil tersenyum, Presiden Xia dan kedua pemimpin, apakah Anda sudah minum enak hari ini? Presiden Zheng, ada apa dengan RUU ini? Xia Ruofei bertanya dengan wajah datar. Presiden Zheng tertawa dan berkata, Presiden Xia,
Sayalah yang meminta meja depan untuk memberi Anda pesanan gratis. Jarang sekali Anda datang ke klub kami, dan kedua pemimpin itu adalah tamu terhormat kami. Jika Anda meminta bayaran untuk makanan sederhana, bukankah Anda menampar wajah saya? He Feng dan Cao Guangxi saling berpandangan, keduanya diam-diam terkejut. Mereka tahu betul bahwa West River Moon Club bukanlah restoran biasa. Itu adalah restoran berbasis keanggotaan. Meskipun persyaratan masuknya tidak setinggi klub-klub top di ibu kota, tidak semua orang bisa masuk dan mengeluarkan uang. Terlebih lagi, He Feng sebelumnya pernah menemani beberapa petinggi untuk makan di sini, namun Presiden Zheng tidak pernah secara pribadi menyuruhnya memberi mereka makanan gratis. Wajah Xia Ruofei sangat besar. Xia Ruofei tersenyum pahit. Tapi wali kota dia yang menjadi tuan rumah hari ini. Saya di sini hanya untuk makanan gratis. Iya, iya. He Feng dengan cepat menjawab. Presiden Zheng, Anda tidak memberi saya kesempatan untuk menyanjung Ruofei. Ini tidak mungkin. Wali kota He, saya hanya mencoba mengungkapkan ketulusan saya. Presiden Zheng segera tersenyum. Jangan lakukan lagi, jangan lakukan lagi. Kemudian, Presiden Zheng mengubah topik dan berkata, selain itu, karena Presiden Xia adalah tuan rumah kali ini akan memberi Anda kesempatan untuk mengundang Presiden Xia kembali di lain waktu. Saya berjanji hanya akan memberi Anda diskon VIP lain kali, tanpa diskon. Dan aku pasti akan menyediakan kamar pribadi di kolam teratai yang diterangi cahaya bulan ini untukmu. Presiden Zheng memang seorang pengusaha yang lancar. Setelah dia selesai berbicara, dia Feng segera tersenyum. Sebenarnya Presiden Zheng benar. Sejak Xia Ruofei merawatnya, dia punya alasan untuk memperlakukannya kembali. Tiongkok adalah masyarakat hubungan antar manusia. Bukankah persahabatan antar manusia secara bertahap semakin dalam seiring dengan adanya jamuan makan dan pertukaran? Kamu sendiri yang mengatakannya. Kata He Feng. Jika aku tidak bisa mendapatkan kamar pribadi di kolam teratai di bawah sinar bulan lain kali, aku akan mencarimu secara langsung, Zheng tua. Tidak masalah. Presiden Zheng berkata terus terang. Paman He, jangan lupa mengundangku saat kamu mentraktirku lain kali. Guangxi Cao berkata sambil tersenyum. Pasti. He Feng berkata dengan gembira. Setelah episode kecil pembayaran tagihan, Xia Ruofei dan yang lainnya hampir selesai minum. Oleh karena itu, mereka memanggil Presiden Zheng untuk minum anggur reuni dan mengakhiri sesi minum. Bab 889, Panen Kecil Wormgrass Bagian 2. He Feng dan Guangxi sama-sama memiliki sopir, dan mereka juga dengan antusias menawarkan untuk mengirim Xia Ruoxin kembali ke pertanian. Ran berlari mabuk berat di sore hari sehingga dia pasti tidak bisa mengemudi. Namun, Xia Ruofei tidak ingin meninggalkan mobilnya di klub karena dia harus pergi ke rumah Song Qiming untuk merawat Song Wei keesokan paginya. Oleh karena itu, dia dengan sopan menolak tawaran mereka. Xia Ruofei meminta Presiden Zheng menyiapkan ruang tamu untuknya di klub. Setelah mengantar He Feng dan Cao Guangxi pergi, dia kembali ke kamar tamu untuk beristirahat. Faktanya, dengan toleransi alkohol Xia Ruofei saat ini, tidak masalah baginya untuk minum sedikit dan mengemudi di sore hari. Namun, dia tak ingin menimbulkan masalah tanpa alasan. Lagi pula, jika dia tertangkap dalam pemeriksaan mengemudi dalam keadaan mabuk, kandungan alkohol dalam napasnya pasti akan melebihi batas. Namun, fisiknya jauh lebih baik daripada orang kebanyakan, jadi jumlah alkohol yang sedikit ini tidak mempengaruhi pikiran sama sekali. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M. Presiden Zheng bahkan meminta para pelayan menyiapkan teh agar dia sadar. Xia Ruofei kembali ke kamar dan minum teh sebelum pergi ke kamar mandi untuk mandi. Kini, kota Sanshan telah menjadi kota tungku baru. Selain itu, cuaca di Sanshan lembab dan panas, berbeda dengan cuaca kering dan panas di utara. Seseorang pasti akan berkeringat jika bergerak sedikit. Mandi 3 atau 4 kali sehari di musim panas adalah hal yang normal. Ruangan menggunakan AC sentral dan selalu dijaga pada suhu konstan 24 derajat. Setelah Xia Ruofei mandi, dia berbaring dan segera tertidur. Xia Ruofei bangun sekitar jam 5 sore. Presiden Zheng dengan hangat mengundang Xia Ruofei untuk makan malam dan menunggu cuaca menjadi dingin sebelum kembali. Namun, Xia Ruofei tetap menolak dengan sopan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Zheng, dia keluar untuk mengendarai Night 15 dan meninggalkan klub Bouse.
Ini karena ketika Xia Ruofei terbangun, Xia Qing, yang berada di ruang petaroh, dipicu melalui kemauan spiritual bahwa Cordyceps di alam Archean telah menumbuhkan kepala rumput berwarna merah keunguan. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga sangat ingin kembali ke rumah. Bagaimana dia bisa ingin tinggal untuk makan malam? Xia Ruofei mengemudi dengan batas kecepatan dan mencapai pertanian dalam waktu setengah jam. Setelah memarkir mobilnya di halaman, Xia Ruofei tidak ingin bermain-main dengan petir dan belakie. Dia segera masuk ke dalam rumah. Ibu Hu Zi, yang sedang menyiapkan makan malam, mendengar suara itu dan mengintip keluar dari dapur terbuka. Melihat Xia Ruofei telah kembali, dia segera bertanya, Ruofei sudah kembali? Bagaimana dengan penerimaan Nan? Xia Ruofei menaiki tangga dengan mata terbuka lebar sambil berkata, semua prosedur sudah selesai. Kamu bisa melapor ke sekolah pada hari pertama. Ibu Hu Zi berteriak lagi, Ruofei. Makan malam akan siap dalam 10 menit, ingatlah untuk turun untuk makan malam. Aku tahu, Ibu Baptis. Ketika Xia Ruofei mengatakan ini, dia sudah berada di atas. Ibu Hu Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Anak ini. Biasanya kamu cukup stabil, kenapa kamu begitu energik hari ini? Setelah Xia Ruofei kembali ke kamarnya, dia segera mengunci pintu dan jendela, membuka tirai, dan kemudian memanggil gulungan petaroh dari telapak tangannya. Sambil berpikir, dia memasuki medium tersebut. Menguasai. Xia Qing sedang menunggu di alam Archean. Ketika dia melihat Xia Ruofei, dia buru-buru dan dengan hormat bertanya. Bagaimana kabar rumput cacingnya? Xia Ruofei mengangguk. Kualitasnya harus sangat tinggi. Xia Qing berkata, tapi kamu tidak kembali, jadi aku tidak pergi menggali. Ayo pergi dan lihat, kata Xia Ruofei. Keduanya datang ke kolam roh spasial. Ada 2 kotak plastik di sini, satu besar dan satu kecil. Yang berwarna jingga digunakan untuk budidaya abalon reticulated, sedangkan yang lebih kecil digunakan untuk budidaya absinthus. Bentuknya kecil dibandingkan dengan kotak plastik yang digunakan untuk menyimpan abalon. Faktanya, yang ini cukup besar. Itu adalah kotak plastik terbesar di ruangan itu. Panjangnya 1,5 meter, lebar 1 meter, dan kedalaman 1 meter. Ada lapisan jaring yang menutupi bagian atas wadah plastik. Xia Ruofei dapat melihat melalui jaring bahwa permukaan wadah ditutupi dengan rumput lebat berwarna merah keunguan. Itu tampak seperti karpet ungu. Selama kurun waktu ini, Xia Ruofei telah belajar banyak tentang aweto. Dia tahu bahwa di bawah setiap helai rumput ada aweto lainnya. Di wilayah kecil ini, perkiraan konservatifnya adalah jumlahnya ratusan. Kepadatannya cukup menakutkan. Jika ayah dan anak Gesang melihatnya, mereka pasti mengira itu adalah keajaiban. Para dukun tradisional Naku membutuhkan waktu lama untuk menemukan satu batang absinthus di atas bukit yang tingginya 4 atau 5.000 meter di atas permukaan laut. Mereka akan dianggap beruntung jika bisa menemukan yang kedua dalam jarak beberapa meter. Bagi ratusan tanaman, tumbuh di area sekecil itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Tidak semua larva ngengat kelelawar terinfeksi jamur wormgrass. Beberapa larva yang beruntung telah tumbuh sehat dan berubah menjadi ngengat kelelawar. Semuanya diikatkan pada jaring atau dihentikan di antara rumput. Xia Ruofei meminta Xia Qing untuk menemukan kotak penyortiran plastik kosong. Kemudian keduanya dengan hati-hati membuka jaring kasa dan memindahkan kelelawar dan lalat yang ada di jaring kasa dan di kotak penyortiran ke dalam kotak penyortiran. Mereka menutupinya dengan jaring kasa yang sama. Di alam pegunungan dan laut, Xia Ruofei telah menutup 2 mu tanah lagi untuk secara khusus menanam rumput cacing. Namun tanpa percepatan waktu, efek budidaya di sana masih belum terlihat. Kelelawar dan nengat ini masih bisa ditempatkan di alam pegunungan dan laut. Tentu saja, ini hanyalah salah satu solusinya. Lebih penting lagi, tidak akan menjadi masalah jika mereka dibiarkan terbang bebas di alam Archean. Terlebih lagi, lingkungan di ruang ini unik, sehingga mereka pasti akan berkembang biak dengan sangat cepat. Akan menjadi masalah kecil jika mereka membanjiri tempat itu. Bab 890, Panen Kecil Wormgrass Bagian 3. Setelah dengan hati-hati memindahkan semua kelelawar dan nengat ke dalam wadah plastik lain, Xia Ruofei meminta Xia Qing untuk mulai mengumpulkan rumput cacing. Meskipun Xia Ruofei telah membaca banyak informasi tentang wormgrass, dia tidak pernah mempraktikannya. Hal-hal profesional harus diserahkan kepada para profesional.
Database, Siaking memiliki informasi siap pakai tentang koleksi bahan obat berharga seperti wormgrass. Siaking telah menyiapkan sekop kecil dan indah. Dia dengan hati-hati dan lembut mulai menggali bagian terluar tanah. Gerakannya sangat lembut, karena takut merusak cordyceps yang ada di dalam tanah. Tanahnya sangat lunak, dan Siaking dengan cepat menggali salah satu rumput cacing. Kemudian, Siaking mengambil sikat lembut dan dengan hati-hati membersihkan tanah di permukaan jamur ulat. Jamur ulat besar disajikan di depan Siar Wofei. Siar Wofei mengambilnya dan melihatnya. Dari ukurannya saja, wormgrass ini jauh lebih tebal dibandingkan rumput level 1 yang dibelinya dari Gesang beberapa waktu lalu. Tangannya terasa berat. Siaking juga meletakkan peralatannya dan menghampiri. Dia berkata dengan heran, "Guru, rumput cacing ini berkualitas sangat tinggi." "Selamat, Tuan." Siaking menunjuk ke arah wormgrass dan menjelaskan, "Guru, silakan lihat." Permukaannya sangat kuning dan bening, dan seluruh tubuhnya transparan dan berminyak. Pola cincinnya sangat jelas dengan ciri 3 sempit dan 1 lebar. Dari 8 pasang kaki, 4 pasang kaki di tengah sangat jelas terlihat, dan 3 pasang kaki terakhir pada dasarnya semuanya telah merosot. Ada juga mata merah kecoklatan di kepala, dan warna kepala rumput juga cukup murni. Kemudian, Siaking mendekat dan mengendusnya dengan keras. Dia berkata dengan terkejut, bahkan aroma mentega yang kaya pun tetap terjaga. Ini bahkan lebih autentik daripada cordyceps paling autentik. Siaking, sepertinya metode saya untuk memasukkan tanaman dataran tinggi, tanah, cordyceps, dan jamur ke dalam media dapat dilakukan, kata Siar Wofei dengan gembira. Benar. Siaking mengangguk berulang kali. Karakteristik rumput cacing telah dipertahankan, dan lingkungan dunia petaroh jelas lebih baik daripada dunia luar. Jadi kualitas rumput cacing juga telah meningkat pesat. Apakah khasiat obat dari wormgrass ini juga akan ditingkatkan? Siar Wofei bertanya. Itu sudah pasti. Siaking berkata dengan bangga, rumput cacing ini jelas merupakan harta karun di dunia sekuler. Bahkan jika seorang kultivator mengkonsumsinya, tetap memiliki efek yang luar biasa. Siar Wofei tertawa gembira saat mendengar ini. Kerja kerasnya di Tibet tidak sia-sia. Selain perbedaan aliran waktu antara alam pegunungan dan laut dan alam Archean, keseluruhan lingkungan dan konsentrasi roh Qi pada dasarnya sama. Jadi, jika seseorang berhasil membudidayakan rumput cacing tingkat tinggi di alam Archean, hanya masalah waktu sebelum rumput cacing di alam pegunungan dan laut menjadi matang. Satu-satunya hal yang menjadi perhatian Siar Wofei adalah kualitas wormgrass. Selain ciri-ciri mutu di atas, ada faktor penting lain dalam mengukur mutu cordyceps. Rata-rata 2000 wormgrass bisa mencapai berat 1000 gram yang merupakan rumput level 1. Di dunia luar, rumput level 1 dijual dengan harga setinggi ratusan ribu yuan per 1000 gram. Dan jika seekor wormgrass lebih berat, maka itu akan menjadi lebih berharga, dan harganya akan lebih keterlaluan. Jadi Siar Wofei segera berkata, Siaking, gali semua rumput cacing di dalam kotak plastik dan bersihkan. Mari kita timbang. Coba lihat berapa jumlah wormgrass yang bisa mencapai 1000 gram.